Tidak perlu memberi hormat, bangkitlah. Selama bertahun-tahun ini, Tan Kun, aku memintamu untuk diam-diam mendukung tentang urusan keluarga Song di Jinghai. Bagaimana hasilnya, Kepala Long Hui 0000? Berkat perhatianmu, keluarga Song sudah mapan, termasuk dalam 4 keluarga besar Jinghai. Dan saya akan hari ini Nona Song Sui menjadi satu-satunya penanggung jawab proyek kawasan pengembangan baru. Baik, Tuan Long, penguasa negara akan mengadakan upacara pengangkatan hari esok di ibu kota untuk mengukuhkan gelar raja. Secara resmi mengangkatmu sebagai raja luar biasa pertama dari Daxia. Sebagai penghormatan atas prestasi luar biasa yang kamu raih, sampaikan pesan ini untukku kepada penguasa negara. Tentara di perbatasan mendapatkan kemenangan besar. Bukan hanya berkat saya, Cuyi sendiri. Mereka yang menjaga tanah air tanpa kehilangan. Melawan musuh dari luar. Banyak pahlawan yang gugur. Barulah Daxia yang paling pantas dihormati sebagai jasa. Sekarang biarkan jiwa mereka kembali ke musuh dan beristirahat dengan tenang di tanah. Hal yang paling penting, mengantar pahlawan pulang ke rumah. Ibu, asalkan kamu patuh dan ikut aku ke rumah Fang. Biar Sanca senang sebentar. Hari ini urusan ini kita anggap kecil saja. Tapi kalau kamu masih tidak mau menghargai usaha, aku juga tidak keberatan. Biarkan orang tua ini turun. Biarkan mereka berkumpul kembali. Aku, Wen Fu, namun adalah pahlawan yang gugur demi negara. Kalian berani menindas keluarga pahlawan. Aku jijik. Pahlawan, jijik. Pahlawan omong kosong. Singkatnya, cuma korban percobaan. Mati pun tak sayang. Aku Wang Bao. Langit pun menganiaya keluarga ini. Gimana? Berani apa enggak? Musuh besar di depan mata. Kalian takut nggak, Jenderal? Kami tidak takut. Hidup untuk Dacia. Mati adalah jiwa Dacia. Bagus. Kalian semua hebat. Penunggang besi utara. Mati di medan perang, tidak mundur. Malam ini aku dari 18 negeri, gabungan pasukan 300.000 sedang mendekat, bertekad menghancurkan pertahanan utaramu, membasmi tanah besar Sia. Asalkan kalian bertiga mau berlutut dan memohon padaku, mengakui bahwa orang Sia itu imut. Aku bisa mempertimbangkan, memberi kalian 1 nyawa, merangkul bangsa asing, berani mengganggu negeri besar kita. Tunggu kedatangan Sang Naga, pastinya kalian akan binasa dan negeri ini akan hancur. Sang Naga? Hahaha, kalau begitu, kalian mungkin tidak akan sempat menunggu dia. Serang. Hari ini utara pasti kalah. Dinasti Xia pasti binasa. Saudaraku, aku datang terlambat. Tuan Naga Utara, kenapa kamu di sini? 800 dewa perang dan 100.000 ahli bela diri. Apakah semua tidak mampu mengalahkannya? Hanya kekuatan 1 orang. Tidak apa-apa, kan, Tuan Naga? Aku tidak mengecewakan misi, menjaga keberhasilan negara. Menjaga harga diri utara. Langsung bertempur di medan perang untuk negara. Tak perlu mengembalikan mayat dengan kereta kuda. Di manakah pedangku? Melanggar wilayah negeri kami. Menghina kekuatan negeri kami. Kalian, 18 negara, hari ini aku pasti membunuh kalian.
Pahlawan akhirnya sadar. Gunung dan sungai sudah aman. Saudaraku, kita sudah sampai di rumah. Dan dendam berdarah keluarga Cuku harus segera diselesaikan. Aku beritahu kamu, orang-orang sepertimu yang hidup di lapisan paling bawah masyarakat, secara alami memang ditakdirkan untuk ditindas. Sekarang kamu bisa kepala dari 4 keluarga besar Jinghai. Sudah seperti asap hijau yang keluar dari makam leluhur. Jangan sampai sudah diberi muka tapi tidak tahu diri. Meski aku mati, aku juga tidak akan melayani si imut Fang Tianseng itu. Hahaha. Lumayan tegas juga. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa keras tulang ini. Sungguh keras sekali. Bawa anak kecil itu ke sini. Yar, Mama, Yar takut sekali. Wang Bao, aku putrimu. Dia menderita penyakit berat. Semua ini bukan salahnya. Kalau tidak ingin dia muda-muda mati sia-sia di sini. Sekarang setujui syaratku. Tidak terlambat, loh. Orang-orang ini tidak akan mati dengan baik. Ini sudah keterlaluan. Jangan buru-buru. Masih ada yang lebih memalukan. Hahaha. Pahlawan garis depan apa itu? Omong kosong semua. Hancurkan tanda sial itu. Hancurkan untukku. Kalian tidak boleh menghancurkannya. Ini akibat kamu tidak menghargai. Akibat melawan Tuan San Sao. Kakak Bao, gerakanmu benar-benar membunuh hati dan jiwa. Tenang saja, pasti akan kuhancurkan berkeping-keping. Abu tulang anakku, belum dikembalikan. Jika kamu menghancurkannya, anak itu tidak akan bisa pulang ke rumah. Aku memohon padamu, tolong lepaskan cucu dan menantuku. Aku berlutut padamu, aku bersedia menjadi hamba untuk San Sao, menjadi sapi dan kuda. Aku bersedia. Sekarang minta ampunlah. Kalau menghalangi aku bekerja lagi, aku akan membunuhmu juga. Jangan. Berani-beraninya menyentuh warisan pahlawan yang telah meninggal. Matilah. Kamu siapa? Berani-beraninya menyakiti orang yang berani melawanmu, Tuan Leopard. Bibi, saya sudah mengantar Chen Lai kembali kepada Anda. Anakku. Bagus sudah kembali. Ternyata ini lagi satu, semut yang tak tahu diri. Apakah kau tahu di wilayah Jinghai ini, berani ikut campur urusan keluarga Fang? Apa akhirnya? Tidak perlu tahu. Tapi akhirnya kalian, hanya ada jalan menuju kematian. Jangan banyak bicara, lihat aku hancurkan tulangmu satu persatu. Lepaskan orang atau mati. Tumpas dan remukkan dia. Lempar dia ke dalam kotak abu. Berikan padaku. Kau tidak boleh membunuhku. Di belakangku adalah keluarga Fang, Chen Lai. Di detik-detik terakhir hidupnya, semua sedang mempertahankan perbatasan Dacia. Lebih baik mati daripada tunduk. Keluarga pahlawan seperti ini juga bisa kamu hina. Hari ini aku tidak peduli siapa belakangmu. Siapapun itu, kamu harus mati. Kamu harus mati. Berhenti. Berani-beraninya kau, di wilayah pengawasan divisi saya, secara terang-terangan menyerang. Siapa yang memberimu keberanian itu? Cepat bebaskan orang itu. Seluruh Daxia tak ada yang berani memerintahku. Membebaskan orang tidak perlu. Kamu sebenarnya siapa? Menteri Pertahanan Liu. Jangan sampai tertipu oleh anak kecil ini. Dia hanya mantan tentara garis depan, yang pensiun sebagai abu perang. Dengan kekuatan kasar yang dimilikinya, sembarang membantai bawahanku, sekarang bahkan berusaha membunuhku. Kejadian ini tidak seperti itu.
Menteri Pertahanan Liu, Wang Bao dan yang lainnya hanya mengikuti perintah dari Fang Tiansheng, ingin menjadikan aku selir. Aku bersumpah tidak akan setuju. Dia lalu mengirim orang, melukai seluruh keluarga kami. Memang benar, Xiao Yi juga melakukan itu demi melindungi kita. Itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Anak ketiga keluarga Fang yang terhormat, dan warga biasa yang miskin dan terpuruk, memegang prinsip saling menghormati. Aku rasa kamu mengerti jelas. Apakah aku sudah memberimu izin bicara, kalau di hari biasa, berani menentang keluarga Fang? Tapi sekarang, 4 dewa perang besar menjaga Jinghai, menyambut seorang tokoh penting, tidak pantas membuat keributan lagi. Saudara ini, aku sudah mengerti kronologinya. Serahkan dulu Wang Bao padaku. Sebagai pejabat bawah tanah Jinghai, saya pasti akan memberikan hasil penanganan yang adil kepada keluarga pahlawan yang telah meninggal. Aku harap kau menepati ucapmu. Jika tidak, kakak, yang di tanah, akan menjadi nasibmu. Tenang saja. Itu sudah pasti. HMPH, anak berambut pirang, berani mengancam Menteri Pertahanan ini. Nanti kalau ada kesempatan, Menteri Pertahanan ini pasti akan membuatmu belajar jadi orang baik. Aku akan ingat kamu untuk Tuan Tiga. Kamu memang jago bertarung. Tapi pasti ada saat kamu tidak ada, kan? Aku punya banyak waktu. Perlahan-lahan menyiksa mereka, buat mereka tak bisa memohon mati. Kau mungkin sudah tidak punya kesempatan itu. Sembarang, di hadapan kepala pertahanan ini, masih mau sembarangan berbuat kekerasan. Aku masih bisa memaafkanmu untuk tidak mati. Kamu bisa membela keluarga kami sangat berterima kasih. Xiao Yi, kamu masih muda, tidak perlu mempertaruhkan masa depanmu, berselisih dengan keluarga Fang. Benar. 2 saudara keluarga Fang adalah raja di Jinghai, penguasa lokal itu. Kekuatan di baliknya jauh melebihi bayanganmu. Kamu tidak akan mampu melawan mereka. Kalau hari ini aku tidak membunuh dia, mereka yang mengorbankan pahlawan di medan perang. Lalu apa yang akan mereka lihat? Seperti kalian ini, keluarga yang menunggu dengan sabar. Bukankah itu juga menyakitkan hati? Larangan naga. Kalau disentuh pasti mati. Kamu manusia brengsek di wilayah Jinghai ini. Bahkan pasukan pengawal aku, kalau lihat orang dari keluarga Fang, semua harus sangat hormat. Kamu benar-benar membunuh orang Tuan Ketiga. Kamu sungguh berani sekali. Orang yang patroli tak berani ganggu. Aku berani. Orang yang patroli tak berani bunuh. Aku yang bunuh. Hanya keluarga Fang. Bisa apa padaku? Kondisi Xiaoya tidak bisa ditunda lagi. Cepat pergi ke rumah sakit terdekat. Berhenti. Mau pergi? Apa aku sudah setuju membiarkan kalian pergi? Serahkan pembunuh ini, ada juga rekan-rekan ini, dan kirim aku kembali ke penjara, dengan hukuman berat. Kalau kamu tidak ingin mati di tempat bersama orang-orangmu, segera pergi dari sini. Kamu masih di sini, berpura-pura? Ya, aku beritahu kamu, aku sebenarnya cuma tidak ingin saat masa darurat terjadi keributan. Tapi kamu malah menolak tawaran dan memilih hukuman. Kamu tahu tidak, 4 dewa perang dari Departemen Militer sudah berkumpul di Jinghai, menyambut kedatangan tokoh penting tertentu. Dan saya, tim patroli, adalah atas perintah Dewa 4 Tuan, mengendalikan Jinghai, membersihkan segala faktor yang tidak stabil. Dan kau, semut, berani berbuat di depan 4 dewa perang, di bawah pengawasan. Berani melakukan kejahatan terang-terangan, melawan angin dan bertindak. Dosa itu pantas dihukum mati. Bahkan jika di depan keempat orang itu, membunuh Wang Bao sekali lagi, mereka juga tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan memperingatkanmu sekali lagi terakhir kali. Bawalah orangmu. Pergi. Kamu. Orang yang tidak tahu bahaya. Bahkan para dewa perang yang tinggi dan mulia, sekalipun. Kamu berani meremehkan mereka. Baik. Kalau begitu hari ini aku akan menggunakan hak istimewa tertinggi yang diberikan kepadaku. Aku akan mengeksekusimu di tempat Menteri Pertahanan. Lebih baik suruh anak ini serahkan dulu uang pensiunnya. Membunuh dia nanti juga belum terlambat. Nanti bisa mengklaim jasa keempat dewa perang. Bisa dapat uang tambahan juga. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Benar kan? Tak kusangka kau ini di saat penting punya banyak akal juga ya. Kamu sekarang pergi dan keluarkan semua uang pensiun anak ini. Serahkan semuanya padaku. Jika melawan, tembak di tempat. Nak, dengar baik-baik. Lebih baik kamu mengerti. Serahkan uang pensiun itu dengan patuh, agar kamu mati dengan nyenyak.
Tidak pernah terbayangkan, hanya dalam waktu 5 tahun, di dalam Departemen Perang, sudah menjadi sangat korup dan menyedihkan. Sangat korup dan menyedihkan, ini disebut hal yang biasa saja. Kalau mau disalahkan, ya salahkan saja asal-usulmu yang rendah. Aduh, sulit untuk menyesuaikan diri. Dengan lingkaran kita ini, seperti rekan perangmu yang telah meninggal, juga pantas mendapatkannya. Harusnya dia pergi ke medan perang sebagai amunisi. Kamu sedang mencari kematian. Xiao Yi, jangan melanggar batas. Keempat dewa perang itu adalah penguasa di wilayah Daxia. Status mereka sangat tinggi, sama sekali bukan orang biasa seperti kita, yang bisa kita sakiti. Mbak Ipar, bagi kalian, keempat dewa perang itu memang seperti gunung tinggi, tapi bagi saya, itu ringan seperti bulu angsa. Beraninya kamu, nama besar dewa perang, tidak akan membiarkanmu, yang lucu seperti semut mencemarinya. Kamu, sekarang berlututlah padaku, mengaku bersalah dengan sujud, suruh aku berlutut. Apakah kamu sanggup? Baik, tidak mau berlutut. Ya, kalau begitu, tunggu saja kematianmu, Menteri Pertahanan Liu. Aku berlutut untuknya. Anak ini masih muda dan berani, tidak pandai berkata-kata. Aku mohon, tolong belas kasihan dan lepaskan dia. Bibi, cepat bangunlah, dia bahkan tak bisa melukaimu sedikit pun. Sedangkan aku ingin membunuhnya. Sangat mudah dilakukan. Kamu, Xiao Yi, jangan ngomong lagi. Aku sudah kehilangan seorang anak. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Kamu masih ingin membunuh aku? Bro, anak ini kepalanya mungkin sudah rusak karena terlalu panas ya. Aku beritahu kamu, selama 4 dewa pejuang ada di sini, aku Liu Mang, berhak penuh di tangan. Mau siapa yang harus berlutut, harus berlutut. Mau siapa yang harus mati, siapapun harus mati di depanku. Mama, kenapa kamu, janda? Aku juga pernah ingin mencoba merasakan kehebatan Menteri Pertahanan. Boleh aku beritahu kamu, kali ini Wang Bao datang untuk menangkap. Hanya karena menerima persetujuan diam-diam dari pasukan pengawas. Bagaimana kalian bisa? Selain itu, Saoku berkata, tunggu sampai dia bosan bermain. Si kecil yang imut ini, kita semua dapat giliran, bro. Kalian bajingan yang suka memanfaatkan kekuasaan, mati saja kalian. Kau berani membunuh orang patroli. Apa ini? Dengan terang-terangan melawan perintah dari 4 dewa peperangan. Jika hal ini dilaporkan ke atasan, orang besar di balik layar itu pasti akan marah. 4 dewa peperangan pasti akan menguliti dan menyiksa kamu. Hukuman mati secara kejam, seperti yang kamu inginkan. 3 menit untuk kalian. Jika tidak bisa dalam waktu yang ditentukan, menyusul aku. Batalion Pengawal Laut Jinghai. Ah, tidak. Seluruh bagian perang Jinghai segera hancur. Upacara penobatan Raja Naga akan segera dimulai. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. King Luan, kamu sebagai kepala dari 4 dewa perang, biasanya ikut bertempur bersama Raja Naga di luar. Sudah melewati banyak badai besar. Kenapa sekarang kamu jadi begitu khawatir tanpa sebab? Tidak perlu khawatir. Kami berempat akan mengawal langsung. Hari ini tidak akan runtuh. Meskipun begitu, hati kecilku merasa akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Itu adalah Dragon Lord. Berikan kalian 3 menit. Jika tidak bisa tiba di hadapanku tepat waktu, jaga patroli Jinghai. Oh tidak, seluruh markas perang Jinghai akan musnah seketika. Sebenarnya siapa dia yang membuat Longzu sangat marah sehingga murka besar? Segera selidiki untukku dengan jelas. Mengapa pemimpin naga marah? Apapun yang terjadi, kami berempat harus segera sampai di lokasi yang ditentukan. Kalau tidak, langit ini akan runtuh. HMPH, dosamu sangat berat, tak bisa terhindar dari kematian. Aku ingin lihat, siapa yang bisa kau panggil untukku? Tentu saja 4 orang yang kau sebutkan. Aku ingin lihat, bagaimana mereka akan menguliti dan menyeretku, mengeksekusi dengan penyiksaan lambat. HMPH, jangan main-main denganku di sini. 4 dewa perang dari divisi perang adalah keberadaan yang tertinggi dan tak tertandingi. Bukanlah orang seperti kamu, yang tidak dikenal dan hanya menjadi umpan peluru, yang bisa disuruh-suruh. Masih ada 1 menit lagi. Jika mereka tidak bisa datang tepat waktu ke hadapanku, hari ini kamu pasti mati. Seluruh kompi pengawal keamanan Jinghai, dan orang-orang yang terkait dengan keluarga Fang, tidak ada satupun yang akan selamat. Sombong.
Berbicara tanpa sopan santun, menghina 4 dewa perang 5 kali. Hari ini kamu tidak akan luput dari hukuman mati. Masih 5 detik. Liu Mang. Sudah kamu pikirkan cara mati? 5 detik. Maafkan saya. Waktu yang saya berikan padamu habis sudah. Para dewa pejuang memang benar memiliki penglihatan dan tangan yang luar biasa. Secepat ini sudah mengetahuinya. Berita bahwa kamu melakukan pembunuhan di sini. 4 dewa perang datang sendiri. Kamu bilang siapa yang pasti mati tanpa ragu. Anda adalah kepala dari 4 dewa perang. Dewa perang King Luan, bukan? Bawahan Liu Mang bertemu dengan yang kecil. 4 dewa perang, yang mulia, anak kecil tadi yang dia maksud. Saat masa penjagaan ketat, tak mematuhi hukum. Pelaku pembunuhan yang beraksi di depan umum. Kamu bilang dia tak mematuhi hukum. Pelaku pembunuhan yang beraksi di depan umum. Kamu yakin? Dewa perang Luo, aku sangat yakin. Baru saja, anak ini, dengan sesuka hati membantai orang dari keluarga kaya Jinghai. Saat aku dan orang-orangku tiba, dia bahkan menolak mengaku bersalah. Berantem hebat, bahkan orang-orangku tidak ada yang selamat. Baru saja, aku sempat menyebut gelar 4 dewa perang. Aku sangka, pembunuh ini, ternyata tidak menghormati orang-orang besar. Baru saja bilang, suruh ke-4 tuan, berguling ke sini. Betapa sombongnya. Dosa seperti itu pantas dihukum mati. Memang seharusnya dihukum. Baiklah, kamu melakukannya dengan sangat baik. Dewa perang Zhou memuji, aku Liu Mang. Sebagai kepala pertahanan resimen patroli, ini adalah kewajibanku. Jika bukan karena kalian berempat datang lebih awal, aku pasti akan menghukum orang ini mati, untuk menegakkan hukum kerajaan. Makhluk seperti anjing, kalau bukan karena kami datang lebih dulu, bahkan bukan hanya kamu, seluruh batalion patroli, bahkan seluruh markas tempur Jinghai, semua akan penuh dengan mayat. Tuan Chihu, saya Liu Mang menjalankan hukum dengan adil, menangkap pelaku kejahatan. Apa maksudmu ini? Kau masih berani tanya aku maksudnya apa? Selama bertahun-tahun ini, kau bersama Fang Tianhao dan Fang Tiansheng, bersekongkol seperti serigala, menipu rakyat, kali ini bahkan sampai menghina kepala pahlawan yang telah tiada. Kau benar-benar harus dihukum mati. King Luan ikut aku di garis depan, bersimbah darah membunuh musuh. Kalian bertiga di belakang, tidak menilai orang dengan baik, tidak mampu memimpin bawahan, membuat medan perang penuh luka. Kalian bertiga, adil apa yang pantas dihukum? Kamu siapa? Berani bertanya, Tuan Utama. Kalau bukan karena kesalahanku terungkap, kamu benar-benar mengira, dengan statusmu yang tidak layak, masih bisa melawan ke-4 dewa perang. Panggil semuanya ke sini. Kalian berempat berteriak keras pada dia. Siapakah sebenarnya aku ini? 4 dewa perang Departemen Perang, menyapa Tuan Naga. Jadi kau orang besar itu, yang mengalahkan 18 negara luar wilayah, Tuan Naga Perbatasan Utara. Baru saja kamu menginjak bibimu dengan kaki yang mana? Bicara, kaki yang mana? Ini, kaki ini. Kalian bertiga kali ini karena kelalaian, tidak akan ditindaklanjuti. Tapi jika terjadi lagi, aku pasti tidak akan berhemat. Bangkitlah. Yaer. Xiao Yi Yaer kondisinya memburuk, harus segera ke dokter. Ayo. Tuanku, Liu Mang harus bagaimana tindakan? Dimasukkan ke penjara besar, hukuman berat menanti. Biarkan dia benar-benar merasakan, menghina pahlawan, akhirnya harus membayar. Harga seperti apa? Iya. Keluarga Chen Yaer, kartu ini sama sekali nggak ada uang. Menurut aturan rumah sakit, harus bayar dulu baru bisa diobati. Bagaimana bisa? Uang santunan suami saya yang gugur, seharusnya sudah diterima. Perhatikan cara bicaramu. Mereka semua adalah keluarga pahlawan yang gugur. Gunakan kartu saya dulu. Untuk pengobatan anak harus cepat. Kartu hitam tertinggi terbatas di Daxia. Tuan, saya akan segera memanggil dokter terbaik agar Anda cepat mendapat perawatan. Sebelumnya masih mengandalkan uang santunan ini untuk mengobati Yaer. Sekarang malah begini. Keluarga kita tidak menerima uang santunan ini. Mungkin keluarga prajurit lain yang gugur juga tidak mendapatkannya. Kakak ipar, bibi. Soal uang duka, aku akan beri kalian penjelasan.
Cari tahu untukku, apa sebenarnya alasannya? Uang duka korban tewas tidak diberikan tepat waktu ke keluarga. Nona, orang yang kau suruh aku cari, sudah ketemu. Nona, orang yang kau suruh aku cari sudah kutemukan. Benarkah? Dia di mana? Provinsi Qian, Jinghai. Baik. Aku langsung bersiap menuju Jinghai. Hanya berasal dari tentara biasa, tapi tak takut kekuasaan. Untuk keluarga pahlawan yang telah meninggal, berani menonjol. Menarik. Akhirnya bisa bertemu dengan orang yang selama ini tidak pernah saya temui. Tunangan. Lapor, Tuan Naga, saya telah memeriksa selama hampir 5 tahun situasi pemberian darah dan emas kepada yang gugur. Memang ada beberapa masalah, katakan. Saya curiga, beberapa bagian dari Departemen Perang kemungkinan tamak membuat tunjangan kematian tidak dibayarkan, hingga tidak bisa diserahkan ke tangan keluarga. Sebenarnya siapa? Kau bilang Wang Bao tidak hanya gagal menangkap Li Mei si imut itu, tapi juga dibunuh oleh seorang tentara cadangan yang baru keluar dari militer. Sudah diketahui, saat ini keluarga Chen sedang di rumah sakit, memeriksakan si kecil yang menggemaskan itu. Kamu si kecil yang lebih banyak merusak daripada membantu. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kakak, jangan panggil aku kakak, hanya demi tidur dengan si kecil yang menggemaskan. Bocor selama bertahun-tahun ini, saya untuk yang mulia utusan, menguras dana santunan bagi yang gugur. Tidak ingin hidup lagi, ya, kakak. Kamu cuma terlalu khawatir saja. Asalkan dalam nanti rapat pendanaan itu, selama bertahun-tahun ini, uang pesangon ratusan miliar yang kita kumpulkan, diinvestasikan pada Song Sui, gadis kecil itu, rencana baru di zona baru. Uang ini takkan bisa dihindari untuk dicuci, agar bersih. Pada saatnya, uang ini belum tentu dimasukkan ke kantong utusan dan keluarga Fang. Mengenai investasi ini, berhubungan dengan hal yang penting. Oleh karena itu, Tuan Utusan dan Ayah akan datang langsung untuk mengawasi. Dengan cara Tuan Utusan melakukan sesuatu, memiliki gaya yang keras dan tegas, urusanmu harus sampai ke telinganya. Kalau tidak, keluarga Fang akan hilang.